Ya Abu Dzar, kemarilah wahai Abu Dzar. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, ketika baru saja aku duduk di atas batu ini, tiba-tiba malaikat Jibril memanggilku dan berkata, ya Muhammad, siapa saja umatmu yang mati kemudian di dalam dirinya ada la ilaha illallah, masuk surga. Aku bertanya, wa in zana wa in syaraka, ya Jibril, bagaimana kalau umatku itu pernah berbuat zina dan mencuri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi kathrati dzikrih wa ittiba'i sunnati nabiyyi wal istiqamati ala tariqatih wal jihadi fi sidqi sabilih li i'la'i kalimatih. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, masyarul muslimin wa muslimat, saudara-saudaraku, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Dzar pernah bercerita, suatu malam aku terbangun dari tidurku, kemudian aku keluar rumah. Di sana aku lihat Rasul pun ternyata sedang berjalan-jalan di bawah sinar bulan purnama yang begitu terang, di tengah keheningan malam yang begitu sepi dan sunyi. Rasul bertanya, man anta, siapa kamu? Aku pun menjawab, Abu Dzar ya Rasulullah. Kemudian Rasul memanggilku, ta'al ya Abu Dzar, kemarilah wahai Abu Dzar. Aku pun berjalan dengan baginda Rasulullah SAW. Tibalah di sebuah batu besar yang bagian atasnya datar. Tiba-tiba Rasul mengajakku, ijlis ya Abu Dzar, duduklah di sini wahai Abu Dzar. Baru saja aku duduk dengan Rasul, tiba-tiba Rasulullah SAW meninggalkanku menuju ke balik bukit. Dan di sana aku mendengar Rasul berkata, wa in zana wa in syaraka, wa in zana wa in syaraka, wa in zana wa in syaraka, sampai 3 kali. Begitu kembali menghampiriku, aku bertanya, ya Rasul, berbicara dengan siapa engkau ya Rasulullah, sementara aku tidak melihat seorang pun ada di hadapan. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, ketika baru saja aku duduk di atas batu ini, tiba-tiba malaikat Jibril memanggilku dan berkata, ya Muhammad, siapa saja umatmu yang mati kemudian di dalam dirinya ada la ilaha illallah, masuk surga. Aku bertanya, wa in zana wa in syaraka, ya Jibril, bagaimana kalau umatku itu pernah berbuat zina dan mencuri? Jibril menjawab, wa in zana wa in syaraka, sekalipun dia pernah berbuat zina dan mencuri. Aku pun bertanya untuk yang kedua kali, wa in zana wa in syaraka, wahai Jibril, bagaimana kalau umatku pernah berbuat zina dan mencuri? Jibril menjawab lagi, wa in zana wa in syaraka, sekalipun dia pernah mencuri dan berbuat zina. Aku pun bertanya untuk yang ketiga kalinya, wa in zana wa in syaraka, bagaimana wahai Jibril kalau umatku waktu hidup pernah melakukan zina dan mencuri? Jibril pun menjawab yang ketiga kali, wa in zana wa in syaraka, sekalipun dia pernah melakukan zina dan mencuri.
Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini jarang diangkat oleh para ustadz, para mubaligh, karena khawatir orang akan menggampangkan di dalam beragama. Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat zina dan mencuri, di dalam hatinya ada la ilaha illallah, masuk surga? Padahal surga itu merupakan tempat yang bersih, tempat suci. Tidak akan mungkin masuk ke dalamnya kecuali hanya orang-orang yang bersih dan suci. Lah bagaimana dia bersih dan suci sementara dia pernah berbuat zina dan mencuri? Masyarul muslimin rahimakumullah. Memang surga itu tempat yang bersih, suci, dan yang masuk di dalamnya hanya orang-orang yang bersih dan suci. Kalau toh orang itu pernah berbuat zina, pernah mencuri, pernah melakukan dosa, ketahuilah sebelum masuk ke tempat yang suci ada proses pembersihan. Dibersihkan dulu. Kalau kotorannya ibarat debu yang nempel di baju kita, cukuplah ditepis-tepis saja, insya Allah kotoran itu hilang. Dan ditanya ada la ilaha illallah, ada ya Allah, masuk surga. Kalau kotorannya cukup banyak dan cukup berat, itu harus direndam dulu di dalam air yang panas, kemudian diangkat, disikat, dikucek dulu, kemudian dibanting-banting, dan seterusnya. Setelah kotorannya bersih, ditanya ada la ilaha illallah, ada ya Allah, masuk surga. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat rahimakumullah, ini yang harus kita pikirkan. Proses pembersihan seseorang sebelum masuk tempat yang bersih, masuk ke surga, itu yang begitu menakutkan dan mengerikan, sesuai dengan kondisi dosa, kotoran yang pernah kita lakukan waktu hidup di alam dunia. Kenapa harus menunggu nanti setelah kita meninggal dunia kita bersihkan kotoran, noda kita di dalam neraka jahanam? Ayo sama-sama, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, bersihkan saja sekarang segala kotoran dosa yang ada dalam diri kita. Tidak usah nunggu setelah kita mati nanti di hadapan Allah. Tentu membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu resep kepada kita. Di dalam salah satu hadisnya, inna likulli syai'in shiqalah wa shiqalatul qulub la ilaha illallah. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu ada pembersihnya. Dan untuk membersihkan hati dari kotoran, dari noda, dosa, maksiat kita kepada Allah, alatnya tidak lain kalimat thayyibah la ilaha illallah. Oleh karena itu, masyarul muslimin wal muslimat, lakukanlah ini terus menerus, continue, mudawamah, waktan di waktin, setiap saat, minimal setiap kita habis sholat 5 waktu, berzikir dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah sebagai cara untuk membersihkan diri kita dari segala kotoran, noda, dan dosa sebelum kita nanti dicuci oleh Allah pada saat kita kembali menghadapnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah melalui taufik dan hidayahnya, agar lidah kita jangan sampai kering, selalu kita basahin dan kita basahin dengan zikir melalui kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini menjadi cara kita semua pada saat meninggal nanti, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah.
wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.